wa fil wa fi isbatil musannifi lan iku ing dalem oleh netepaken ke musannif lil haqiqati syar'iyyati maring hakikat kang bangsa syara wal urfiyyati lan hakikat kang bangsa pengadatan dalilun utawi dalil al ikhtiyari qaulil awwali ngatasi milih qaul tsani milih qaul kang pindho apa utawi qaul tsani iku rajihu qaul kang unggul wa ila qadha senajan terapi apa taqdimuhu oleh dinginaken musannif lil qaulil awwali maring qaul kang awal tarjihahu ing ngunggulaken qaul awal. Musannif menetapkan positif ada hakikat syariah, ada hakikat urfiah. Jadi tidak satu hakikat itu, macam-macam. Ada hakikat syariah, ada hakikat urfiah. Di kitabnya tadi di matan itu menunjukkan, memberi pengertian bahwa musannif pengarang itu memilih pendapat kedua, pendapat yang kedua bahwa hakikat itu adalah kata-kata yang digunakan untuk makna yang populer, yang dibuat istilah, bukan yang pertama. Walaupun itu yang unggul. Sekalipun, walaupun beliau mendahulukan qaul pertama di dalam urutan penyebutan itu menunjukkan bahwa seakan-akan beliau memilih pendapat pertama. Wajah min aqsamil kalam wajalan dadiaken sepal musannif bukan musannif al haqiqat ing haqiqat wal majaz al majaz min aqsamil kalami saking pira dumdumane kalam. Ma'annahuma sarta setune hakikat al majaz iku min aqsamil mufradati saking dumdumane lafaz mufrad isyaratan krana awi isyarah ila annal mufradah maring setune lafaz kang mufrad iku la dhaharu ora pertela apa disafuhu persifatan mufrad bil haqiqati kalan hakikat wal majaz illa ba'dal istimali angin dalam saisi nganggo wal lagu belora endam dorungi istiqmal. Pengarang kitab ini, kitab matan yaitu Imam Haramain, memasukkan hakikat dan majaz itu termasuk bagiannya kalam. Padahal hakikat dan majaz itu termasuk bagiannya mufrad, isim-isim mufrad. Kalau kalam kan harus dua minimal, dua kata. Itu kenapa demikian beliau masukkan bagiannya kalam. Padahal hakikat majaz itu satu kata. Itu memberikan isyarat bahwa mufrad itu kata yang sendirian. Mufrad itu kata-kata yang sendirian. Itu tidak akan terlihat bahwa kata-kata yang sendirian itu adalah hakikat atau kata-kata majaz, kecuali akan terlihat, akan terasa dia itu hakikat atau majaz setelah digunakan. Kalau digunakan ya pasti setelah jadikan kalam. Tidak sebelum digunakan. Wal majazu utai majaz iku ema yakuna. Utai majaz iku ema yakuna kalau nentang apa majaz. Iku bisa datin kalan nambahi. Atau kusuan nentang ngurangi. Atau naklin atau ngalih. Atau isti'aratin atau nyilih. Hal majazu mengkotai majaz bisa datin kalan bayi. Iku mislu qauli ta'ala sebenarnya dari Allah Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un. Arana iku kamitslihi madane ing Allah apa syai'un siji.
Majaz itu kadang-kadang tambahan, menambah kata. Kadang-kadang mengurangi kata. Kadang-kadang memindah dari makna ini ke makna yang satunya. Kadang-kadang meminjam. Isti'arah itu meminjam. Meminjam suatu kata untuk makna lain. Majaz dengan menambah kata itu laisa kamitslihi syai'un. Kafnya itu tambahan, tidak usah dimaknai. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dengan Allah apapun. Kalau kaf tidak di zaidah, tidak ada yang sama dengan orang yang sama dengan Allah. Itu salah. Fal kafu mongko kaf iku zaidatun huruf tambahan. Li'anna al-zamah darbun yen ta'ara tetep. Apa isbatu misrin netepaken wong kang madani lahu maring Allah taala. Dan kalau setune kaf ilam takun lamun ora apa kaf iku zaidatan huruf tambahan fahiya mongko kaf iku bimakna misrin kalawan makna misrin ya tadi mongko natrab ya apa zahirul lafzi zahirul lafat nafiya misril bari ing nafiaken wong kang madani zat kang dadiaken. Wabidzalika isbatu mislin. La iku ing dalem nafyu misl bari isbatu mislin utahe netepaken wong kang madani lahu maring al bari. Wa utahe sebutu mislin iku muhalun mahal aklan ing dalem akal. Qadiddul maqsudi lan melawani barang kanthi sejo minal ayati saking ayat. Jadi kafnya kamitslihi syai'un itu kaf huruf tambahan, bukan seperti. Kenapa kafnya itu tidak boleh dimaknai, harus tambahan agar tidak berakibat menetapkan sesuatu yang sama dengan Allah. Sebab apabila kafnya itu tidak tambahan, artinya punya makna. Tidak ada yang seperti sesuatu yang sama dengan Allah apapun. Maka kaf itu maknanya misrin, yang sama dengan Allah. Maka kalau kaf makna misrin, bukan tambahan, maka lafadz laisa kamitslihi syai'un itu memberi pengertian bahwa orang yang sama dengan Allah itu yang dinafikan. Orang yang sama dengan orang yang sama dengan Allah yang dinafikan. Tetapi orang yang sama dengan Allah tidak dinafikan. Berarti kalau demikian ada yang sama dengan Allah. Padahal ada yang sama dengan Allah itu adalah mustahil. Secara akal muhal dan bertentangan dengan tujuan ayat. Tujuan ayat itu menafikan orang yang sama dengan Allah. Fa innal maqsuda kalau dirikan dan sejauh saking ayat iku nafiyul mithlih menafiaken kang madani Allah. Sebenarnya yang dimaksud dari ayat itu adalah meniadakan, menafikan sesuatu yang sama dengan Allah. Fal kafu muqaddik kaf. Iku zaidatun huruf tambah, iku mazidatun dan tambahkan di takkidi karena naukidi. Menaukidi nafi sama sekali tidak ada yang sama dengan Allah. Jadi sekalinya itu namanya taukid ya. Zaidatun waqala ndak sapa jama'atun golong ulama laisat ana apal kaf iku zaidatan tambahan
Wal muradu utaikan ngarapkan bil misri kana misri iku zatul zat. Kama biqaulim kaya barang kan tapi dalil Arab do mislu kala yaf'alu kaza. Utawi zat sira iku orang nglakoni sapa misluka kaza kaya ngene. Ya biqaus dil mubalaghati kelan jawab mengatakan fi nafi dzalikal fi'li ing dalam menafiakan mengkono-kono kelakuan anu saking wong. Anu wong. Lian aku kalau tidak kelakuan iku idzan tafa tekalane ora ono apa fi'lu amman saking wong yumasiluhu kang madani sapa manhu ing wong. O inasibul mates-matesi sapa manhu ing wong kana mangka ono apa nafihu nafiakan fi'li anu saking wong iku ala luwih-luwih. Ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa kaf laisa kamitslihi syai'un itu bukan kaf zaidah. Sedangkan mitsli yang dimaksud maknanya adalah zat. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dengan zatnya Allah apapun. Sama dengan orang Arab berkata mitsluka la yaf'alu kadza. Seperti Anda tidak akan melakukan ini. Atau zat Anda tidak melakukan ini. Yang dimaksud adalah berlebih-lebihan di dalam meniadakan perbuatan dari orang itu. Sebab apa? Sebab apabila pekerjaan itu, perbuatan itu tidak ada dari orang yang sama dengan orang itu dan pantas orang itu dengan orang itu, maka meniadakan perbuatan dari orang itu lebih-lebih. Dari yang sama saja tidak ada, apalagi dengan dia. Apalagi dengan dia.